Ada sebuah prinsip fikih yang menyatakan bahwa tidak ada maslahat yang mutlak dan tidak ada pula mafsadat yang mutlak. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, minggu ini tamu kita adalah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Kita akan berbicara tentang konservatisme dan sekularisme. Selamat datang, Guru. Terima kasih. Apa kabarmu? Terima kasih. Konservatisme dan sekularisme adalah konsep yang sering kita gunakan, tetapi kami ingin sedikit mendefinisikannya bersama Anda. Apa arti konservatisme dalam teori politik? Kami lebih banyak menggunakannya di Turki dengan mengaitkannya dengan religiusitas. Apa arti konservatisme ini? Anda mengatakannya dengan baik. Sebuah teori politik. Jadi konservatisme sebenarnya bukanlah definisi dari religiusitas. Dengan kata lain, dalam proses menyatu dengan religiusitas, seolah-olah orang beragama cenderung melestarikan apa yang sudah ada. Oleh karena itu, jika Anda harus meletakkan dua kata religiusitas dan konservatisme secara berdampingan, religiusitas di samping konservatisme ibaratnya adalah sebuah definisi. Namun, misalnya, konservatisme saat ini didahului oleh kata lain seperti konservatisme liberal. Jadi, konservatisme bukan hanya tentang melestarikan, tetapi juga tentang kebebasan. Istilah-istilah yang berbeda ditambahkan di awal untuk menunjukkan bahwa teks tersebut berisi konten. Itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Teori politik muncul pertama dan terutama sebagai reaksi terhadap pemikiran pencerahan. Kemudian kita benar-benar dapat mempelajari genetika konservatisme dengan melihat apa yang ditentangnya. Pencerahan memberi arti penting pada kemanusiaan. Ia mementingkan pikiran manusia dan mendefinisikan dirinya sebagai makhluk otonom melalui pikiran, kekhawatiran. Oleh karena itu, sebagai individu yang mandiri, seseorang dapat menentang kondisi kehidupan sosial yang tidak disukainya dan menunjukkan keinginan untuk berkembang dan mengubahnya, bahkan secara radikal. Ada sebuah persepsi tentang manusia yang dimulai dari filsafat namun secara bertahap berkembang menjadi teori-teori politik. Konservatisme ingin menghalangi suatu sikap politik yang dapat berkembang menjadi radikal dan revolusioner dengan mengatakan bahwa inisiatif tunggal dari individu tersebut dapat memberikan kesalahan karena sifat dasar manusia yang tidak dapat diandalkan, termasuk akal. Dengan kata lain, prediksi bahwa konservatisme ini dapat merusak masyarakat dengan sikap radikal, evolusioner, dan revolusioner sangat terkait dengan sifat buruk manusia, dan dalam hal ini tidak ada hubungan antara konservatisme dan religiusitas di Turki. Dalam hal ini keduanya secara radikal bertentangan satu sama lain karena kalau kita melihatnya dari sudut pandang agama Kristen, kalau kita melihat teorinya, atau lebih tepatnya kepercayaannya, bahwa manusia tidak mungkin menjadi sumber kebaikan secara individu karena sifat dan wataknya pada hakikatnya jahat dan berdosa, konservatisme ada dalam kategori teori politik barat. Anda juga dapat memahami teori lain yang menentang hal ini seperti pemikiran pencerahan dan pemikiran rasionalis. Konservatisme di sana, konservatisme di barat dihadapkan dengan pencerahan ini, otonomi, dan individu yang otonom serta perbaikan masyarakat yang hakiki karena ada proses dalam masyarakat. Dalam arti tertentu, pengetahuan, akumulasi, dan pengalaman yang diperoleh dengan diuji dan diuji sepanjang proses adalah penting, yaitu menurut konservatisme. Karena masyarakat mendapat manfaat dari individu, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu. Nah, posisi konservatisme ini termasuk dalam pertanyaan Anda. Terdapat kontradiksi dalam penggunaan istilah tersebut bersama dengan orang-orang beragama dan religiusitas di Turki. Dengan kata lain, terdapat kontradiksi dalam hal sifat manusia. Kedua, tujuan mendasar yang melekat dalam agama juga mengandung kontradiksi ketika hasil yang ingin dicapainya diperhitungkan.
Ketika kita berbicara dalam konteks agama, jika nabi agama datang untuk melestarikan dan melindungi realitas sosial dan tatanan sosial yang ada, untuk apa dia datang? Dengan kata lain, jelas bahwa ia tidak datang untuk melindungi yang sudah ada. Oleh karena itu, ketika kita mengajukan pertanyaan tentang apa tujuan diutusnya Nabi, apa tujuan intervensinya, kita melihat bahwa tujuan konservatisme, yaitu tujuan untuk melindungi status sosial yang ada, justru bekerja sebaliknya di sana, bahkan wacana bahwa konservatisme, inisiatif individu, dan inisiatif rasional telah menjadi cukup radikal untuk menciptakan revolusi dalam bisnis dan karenanya menciptakan risiko tampaknya merupakan sesuatu yang dikatakan terhadap apa yang dilakukan Nabi. Karena ada kata Latin, felix, yang disebut culpa. Felix berarti kabar baik, culpa berarti dosa. Dosa yang mengandung kabar baik. Para nabi melakukan hal itu. Mereka melakukan dosa, tetapi dosa yang mereka lakukan pada akhirnya membawa kebahagiaan, kegembiraan, dan kabar baik. Seperti apa? Para nabi melakukan dosa karena mereka memberontak terhadap kondisi sosial pada saat mereka diwahyukan. Mereka benar-benar melakukan sesuatu yang tidak biasa. Tentu saja mereka melakukan sesuatu yang bertentangan. Mereka disebut Hanif, seperti yang didefinisikan oleh Al-Quran, yang berarti orang yang mengikuti agama. Jadi agama yang mana? Agama yang dipaksakan oleh tatanan yang ada kepada Anda, yang berarti perintah. Agama karena nomos digunakan untuk hukum. Oleh karena itu, ketika Anda melihat hukum yang ada dan tesis-tesis dasar yang mengatur urusan-urusan masyarakat, Anda bisa melihat bahwa Nabi SAW mengintervensinya, dan ketika beliau mengintervensi orang-orang terkemuka di masyarakat, Al-Quran menyebutnya Al-Muthafaqin, yakni dia adalah orang yang menjadi sasaran kelompok Al-Muthafaqin, yang didefinisikan Al-Quran sebagai orang-orang yang dimanjakan oleh kekuatan politik dan finansial yang mereka miliki, orang tunggal. Jadi konservatisme menentang ketunggalan. Nabi dalam bentuk tunggal, yakni orang yang memungkinkan agama bertemu dengan manusia, mengambil inisiatif dalam bentuk tunggal. Nah, singularitas ini, yakni setiap pandangan, khususnya yang mengandung analisis, pemikiran, dan kedalaman filosofis yang sangat serius, selalu dianggap berbahaya. Oleh siapa? Satu tatanan yang mapan dua kerajaan. Ini termasuk Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Romawi, dan Kekaisaran Inggris. Misalnya, Kekaisaran Ottoman tidak memiliki seorang filsuf, karena pemikiran filosofis dapat mengancam tatanan kekaisaran yang sudah mapan. Orang Inggris tidak memiliki filsuf. Lebih dari 90% filsuf yang ada adalah orang Skotlandia. Jadi dia bukan orang Inggris. Biarkan mereka melihat David Hume, biarkan mereka melihat yang lain. Ini berasal dari Skotlandia. Datanglah ke Roma. Roma memiliki hukum tetapi tidak memiliki filsuf. Jadi ada beberapa filsuf Stoa seperti Seneca. Selain dia, Roma tidak memiliki filsuf besar karena kerajaan membutuhkan hukum dan keadilan. Itulah sebabnya ketika mereka mengartikan fiqh sebagai peradaban di Kesultanan Ottoman, yang mereka maksud adalah hukum. Karena apa yang dilakukan oleh berpikir, kontemplasi terhadap tatanan yang mapan, Mengancam sebenarnya. dia mengancam. Oleh karena itu, jika Anda bertanya mengapa konservatisme menentang yang tunggal, pada akhirnya persepsi ancaman yang ditimbulkannya juga menciptakan rasa aman, yaitu jika ia memandang orang lain sebagai ancaman dan melihat keamanannya sendiri terancam, maka apa yang terjadi di dunia saat ini tidak berbeda. Dengan kata lain, Anda dihadapkan pada dilema, keamanan atau kebebasan. Seperti ini di seluruh dunia. Banyak negara membatasi kebebasan Anda. Itulah sebabnya bahkan demokrasi Barat saat ini, sebagian besar teks yang ditulis di Barat saat ini menginginkan demokrasi yang tidak liberal. Demokrasi yang tidak liberal. Jadi sebagian besarnya sekarang telah dipastikan sebagai negara demokrasi fasis. Alasannya adalah karena dia tidak berbicara tentang fasisme sebagaimana yang kita ketahui. Jadi dia tidak berbicara tentang fasisme Hitler. Dia tidak berbicara tentang fasisme Franco. Orang yang sedang dibicarakannya tidak sedang berbicara tentang Mussolini. Dengan kata lain, ia tidak berbicara tentang fasisme yang dipraktikkan oleh para diktator pada periode fasis. Orang-orang berbicara tentang budaya demokrasi yang membatasi hak dan kebebasan yang dibawa oleh demokrasi. Artinya, ini adalah demokrasi, tetapi demokrasi yang tidak liberal. Sekarang, untuk mempertahankan dirinya, ia bahkan menambahkan demokrasi liberal pada nama konservatisme. Dengan kata lain, maksud kata liberal di sini ialah bahwa hak-hak asasi, kebebasan-kebebasan, yakni hak-hak alamiah, tidak harus terikat pada perjanjian. Dengan kontrak tersebut, negara mungkin memberi Anda hak itu atau mungkin tidak. Ada atau tidaknya kontrak sosial.
Bahkan jika tidak ada kontrak, manusia memiliki hak asasi dan harus dilindungi. Inilah 5 hak dasar kita yang dirumuskan oleh pemikiran Islam. Kehidupan seseorang harus dilindungi dan dijaga tanpa memandang agama, keyakinan, atau rasnya. Properti harus dilindungi. Kebebasan berpikir, yaitu pikiran, harus dilindungi. Generasi, yaitu hak untuk membesarkan keturunan mereka dalam lingkungan hidup yang sehat, harus dijamin. Harta benda, dalala. Sekarang semua ini berada di bawah perlindungan. Tetapi dia mengatakan, dia mengatakan kebebasan sebesar ini, tetapi kami berada di bawah ancaman. Orang lain menyerang kita. Oleh karena itu, sekarang kita harus menyerahkan sebagian besar kebebasan untuk keamanan kita. Jadi, orang-orang berada dalam dilema, kebebasan atau keamanan. Sekarang, saya pikir ini adalah fiksi fiktif. Dengan kata lain, dalam situasi apapun, kebebasan tidak boleh didasarkan pada kebebasan manusia, hak asasi manusia, hukum, yaitu doktrin dasar, harus disesuaikan untuk melindungi hak asasi manusia dan hukum. Segala sesuatu yang lain harus selalu disesuaikan. Namun di dunia saat ini, tidak peduli negara manapun yang Anda pertimbangkan. Sayangnya keamanan adalah prioritas utama. Untuk memastikan keamanan, orang dapat menghabiskan ribuan orang tanpa mengakui hak, hukum, internasionalitas, dan lalala. Kita melihat contoh-contohnya saat ini terlihat di lapangan. Sudah seperti ini dalam sejarah. Dengan kata lain, situasi yang luar biasa sebenarnya tidak adil dengan mencegah apa yang seharusnya biasa. Akan tetapi dalam pembahasan ini kita berbicara tentang kasus-kasus luar biasa dan apa yang kita sebut kasus-kasus luar biasa sebenarnya tidak lebih dari sekadar ekspresi hasrat dan keinginan kebanyakan orang serta hasrat mereka untuk mendominasi. Hal ini juga berlaku pada agama. Misalnya suatu agama yang mapan disebutkan. Katakanlah apa agama yang dianut oleh Turki? Ini adalah Islam. Ini adalah tatanan yang sudah mapan. Beginilah asal mula Seljuk dan Utsmaniyah. Selalu ada risiko agama yang sudah mapan berkembang menjadi agama yang hegemonik. Artinya, agama tersebut dapat menghegemoni dan mendominasi orang-orang yang tidak menganut agama tersebut. Nah, pembentukan hegemoni ini kadang-kadang terjadi melalui agama, kadang-kadang melalui kebangsaan, kadang-kadang melalui ras, dengan kata lain, semua jenis otherisasi, semua jenis alienasi yang kita lihat di dunia saat ini, dan kemudian dicari cara-cara untuk mendominasi dan membunuh mereka, inilah yang mengerikan. Maksud saya, Anda tidak dapat membunuh seseorang secara normal, apa yang Anda lakukan. Anda takfir, Anda menyebutnya sesat, lalu Anda menggantungnya. Inilah yang terjadi dalam sejarah, dengan meminggirkan, mengasingkan. Oleh karena itu, apa yang paling saya kritik dari konservatisme adalah bahwa ia mencoba mencekik intelektualitas individu yang memungkinkan individu untuk menjadi makhluk yang otonom dan mandiri dengan mengatakan bahwa ini adalah elemen dasar dari radikalisme dan revolusi. Paham ini mengedepankan sosial daripada individu. Namun manfaat dan kegunaanlah yang mengatur sosial. Dengan kata lain, selama itu bermanfaat, kita memastikan kelanjutan sosial. Selama itu menguntungkan saya. Namun, dalam jangka panjang, ini mungkin merupakan manfaat yang dapat merugikan kita semua. Saya selalu ingat hadis Nabi kita di sini. Kullu mavludin yuladu alal fitrati. Setiap makhluk dilahirkan sesuai dengan kodratnya. Hatta yu'rabe anhu lisanuhu. Sampai Anda memasuki suatu budaya. Dengan kata lain, suatu bahasa bersifat hatta yurabe anhu lisanuhu hingga ia memasuki lingkungan tempat bahasa itu digunakan. Ini adalah lingkungan budaya, lingkungan sosial. Konservatisme percaya bahwa masyarakat itu utama, bahwa penilaian mendasar dihasilkan dan diuji dalam proses sosial, dan karena itu apa yang dihasilkan dalam proses ini penting. Apa yang diperlukan, bukan apa yang dipikirkan saat ini. Jadi kami katakan bahwa individu tersebut mencekik individu lainnya. Apa yang ditegaskan di sini dan apa yang ditegaskan dalam hadits adalah ini. Setiap makhluk dilahirkan sesuai kodratnya. Tetapi ketika seseorang memasuki suatu budaya, budaya itu dapat merusak sifat orang tersebut. Dia bilang itu merusak. Oleh karena itu, sifat sosial yang merusak dan mengganggu disorot. Kita, banyak orang, telah digantung sepanjang sejarah. Masyarakat punya kepercayaan penerimaan, dan ada sesuatu yang dikatakan menentang masyarakat itu, dan Anda menggantung orang itu, lalu berabad-abad berlalu. Ternyata apa yang dikatakannya dalam bentuk tunggal itu benar. Oleh karena itu, karena sikap konservatisme terhadap individu ini dikritik serius, dalam kerangka yang saya sebutkan dalam buku-buku teoritis terbaru yang ditulis tentang konservatisme liberal,
yang mereka sebut konservatisme liberal telah ditambahkan pada awal konservatisme, di mana posisi konservatisme sebagai teori politik apa hubungannya dengan religiusitas? Ini bagian yang Anda katakan. Ada sesuatu yang menarik di bagian kedua tentang sekularisme. Jadi, isu sekuler yang sedang kita bahas di sini adalah bahwa Santo Thomas adalah nama yang sangat penting dalam Katolikisme ini. Ia bertanya kapan, untuk pertama kalinya dalam penafsiran teks suci, manusia digunakan sebagai entitas yang sah sebagai penafsir teks suci. Dengan kemampuan apa seseorang menghadapi dan menafsirkan teks suci? Dia mengatakannya dengan pikirannya. Untuk pertama kalinya, akal budi diungkapkan sebagai unsur sekuler, suatu instrumen yang menentang teks suci. Sesungguhnya ketika seseorang mencoba menafsirkan teks suci, ia sedang melakukan pekerjaan sekuler. Jadi ini sangat alamiah. Sekarang orang-orang menyebut orang-orang yang mencoba memahami teks dengan menggunakan akal mereka, dengan penalaran, dengan nalar, mereka disebut ahli rei. Karena ini juga ada di dalam tradisi kita. Apa maksudnya? Ahli rei mengatakan bahwa ada agama di sini. Apakah agama itu? Itu adalah riwayat, berita, transmisi. Itu sudah selesai. Kalian menggunakan akal kalian dalam agama. Jadi mengapa kalian menentang penggunaan akal? Karena akal adalah elemen sekuler. Itu tidak membuat nomenklatur seperti itu di sana, tetapi sebenarnya ada di dalam pikiran kalian, tetapi itu diekspresikan di sana. Ketika Anda melakukan hal yang sama, Thomas mengatakan kepada Thomas bahwa Anda menjadikan elemen sekuler, akal, sebagai alat untuk memahami agama. Ini adalah sebuah kesalahan karena pikiran Anda melakukan hal ini sebagai produk dari sifat alami yang terkontaminasi, jahat, dan berdosa. Dia mengatakan bahwa Anda tidak dapat membawanya lebih dekat kepada yang sakral. Sekarang, tanpa menyebutkan namanya, dalam perdebatan antara ahlul hadits dan ahlul bayan di negara kita, yaitu ketika kitab-kitab periode pertama dan kaum Sunni dipertimbangkan dari segi isinya, bahasa yang mereka gunakan untuk menentang ahlul bayan, seolah-olah mereka telah menyatakan perang terhadap musuh. Tekfir memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan orang-orang ini dari agama dengan sangat mudah. Sekarang, ketika saya mengatakan hal ini, saya teringat akan sebuah gereja bernama Tertullianus yang kita sebut sebagai periode patristik. Saya teringat perkataan seorang pria dari masa para pendiri negara. Pria itu bertanya, apa yang dilakukan orang Athena di Yerusalem? Apa yang ia maksud ialah bahwa Athena adalah ibu kota filsafat, ibu kota akal budi. Yerusalem adalah ibu kota agama. Apa yang dilakukan orang Athena di Yerusalem? Dia mengatakan hal yang sama. Dia bertanya, apa hubungan pikiranmu dengan agama? Dari mana? Sebab ketika Anda menafsirkan teks suci dengan penafsiran yang dibuat oleh pikiran Anda sebenarnya membawanya turun ke dunia Anda sendiri sebanyak mungkin. Kedua kalinya ia diwahyukan, kedua kalinya teks itu diwahyukan. Dengan kata lain, teks itu diwahyukan, dan ketika Anda menafsirkannya, Anda membawanya kembali ke dunia Anda sendiri, dan Anda menyadari peristiwa pewahyuan. Sekarang dia bilang dia mungkin membuat kesalahan di sini. Mengapa muncul error? Saya mengerti tentang agama Kristen, karena manusia berbuat kesalahan, karena ia menganggap sifat manusia itu berdosa. Jadi seperti apa pikiran batin kita? Aha, Anda berkata, saudaraku, ambillah kecerdasan ini seperti yang dijelaskan oleh Zechariah Erazi dalam bukunya At-Tubur Ruhani. Ambillah sebagaimana Ghazali menggambarkannya dalam Mishkat Al-Anwarnya. Definisi keduanya adalah ini. Mereka memberikan definisi yang sama. Orang bijak adalah seni gajah. Pikiran adalah skala Tuhan di bumi. Jadi sudah menjadi adat kami bahwa kedua nama yang saya sebutkan, yaitu Zechariah Erazi, ditetapkan sebagai orang yang sesat. Tidak mungkin bagi kami untuk berpartisipasi. Ghazali sebaliknya juga didefinisikan dalam segmen yang paling religius. Inilah definisi alasan yang disetujui keduanya. Pikiran adalah timbangan Tuhan di bumi. Dari mana? Karena tidak ada masalah atau kesulitan dalam sifat orang yang akan menggunakan pikiran itu. Oleh karena itu, sekularisme adalah teori politik, teori masyarakat, bukan teori politik. Sekularisme adalah teori masyarakat. Dengan kata lain, sekularisme adalah teori yang mengatakan bahwa agama harus ditarik dari masyarakat dan dibatasi pada kehidupan pribadi dan lingkup pribadi individu. Tetapi teori ini tidak menemukan respons dalam pengertian ini. Akhirnya, sebelum meninggal, Peter Berger dalam bukunya The Multiple Altars of Modernity berbicara tentang modernitas ganda dan mengatakan bahwa prediksi sekularisme bahwa agama akan menarik diri dari kehidupan sosial dan hanya memasuki kehidupan pribadi dan ranah pribadi individu belum terpenuhi. Dia berkata, tidak, dunia seperti itu belum hilang. Sebab saat ini dalam teori politik dan sosial, gerakan politik dan propaganda partai, Anda melihat segalanya. Rujukan pada identitas superordinat, identitas nasional, dan identitas agama lazim ditemukan. Dengan kata lain, agama merupakan ladang yang steril, tempat menjilat.
Biarkan saya memisahkannya dari kehidupan pribadi orang tersebut, hal seperti itu tidak terjadi. Oleh karena itu, saat ini ada definisi sekularisme yang disebut dengan pasca sekularisme. Pasca sekularisme adalah sesuatu yang mengkritik dan dengan tepat mengkritik klaim sekularisme ini sebagai unsur moral baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, saya melihat pembahasan tentang agama sebagai sumber norma dan ketentuan sebagai demagogi, suatu upaya untuk memblokir agama dengan menonjolkan 3/5 ketentuan jurisprudensial untuk mengatakan bahwa agama tidak boleh ada di ruang publik. Ini adalah perdebatan etis. Dalam perdebatan etika, siapapun yang memiliki instrumen yang akan membangun sosial dengan cara yang baik, ia mempunyai tempat di hati kita, kataku, baik itu datang dari timur maupun barat. Kita perlu melihat hal ini secara luas. Seperti yang saya katakan, sekularisme sebagai teori sosial mungkin ingin membangun masyarakat di mana agama disingkirkan dari masyarakat, tetapi saya mencoba menunjukkan bahwa sekularisme memanifestasikan dirinya sebagai aliran yang sangat alami karena ia adalah dunia yang dibangun oleh pikiran dan kemanusiaan manusia. Jika Anda menggunakan pikiran Anda saat menafsirkan kitab suci itu, Anda pasti akan harus ada kompromi. Kesepakatan antara kedua dunia, kompromi antara apa yang disajikan sebagai agama, dan ini bukan konflik. Karena jika Anda memblokir dunia tempat manusia bekerja, jika Anda membantai potensi manusia, maka ada oposisi yang radikal terhadap pencerahan dan sekularisme dalam pengertian ini, tanpa memahami apa itu, apa yang dijanjikannya, apa yang diwujudkannya, apa yang salah dilakukannya. Dengan kata lain, kritik dan oposisi radikal tanpa melihat semua ini bermasalah. Itu tidak menghasilkan analisis yang baik. Karena itu layak untuk dilihat. Ini masih menjadi masalah yang dibahas. Dengan kata lain, sekularisme dan pasca sekularisme ini masih terus ada dan masih diperdebatkan. Jadi kita tidak berbicara tentang proses yang sudah selesai. Tidak peduli seberapa keras seseorang menentang atau melawan konsep ini, atau penggunaannya dalam bahasa sehari-hari, konsep ini tetap saja berlanjut dalam aliran alaminya. Dengan kata lain, itu sebenarnya sesuatu yang harus kita teruskan dan ikuti. Jadi, tidak ada yang seperti ini. Izinkan saya mengatakan ini di sini dari sudut pandang evaluasi. Ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa tidak ada bunga murni dan tidak ada bunga murni. Artinya, tidak ada yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik. Ada sisi baik dan sisi buruk. Itulah sebabnya kami menguji dan belajar sepanjang prosesnya. Baginya, pilihannya adalah konservatisme atau sekularisme. Apa yang mereka janjikan? Apa yang menjadi kenyataan? Kita berbicara tentang teori-teori yang berusia 300-400 tahun. Oleh karena itu, muncullah post-sekularisme, post-konservatisme muncul, dan teori-teori ini adalah tentang manusia, masyarakat, dan negara. Apa yang mereka katakan? Di mana mereka gagal, sangat berguna untuk melihat foto ini dan membuat proyeksi masa depan. Baiklah Guru, terima kasih banyak. Konservatisme, sekularisme, Anda telah menciptakan gambaran yang jelas. Terima kasih banyak atas komentar Anda. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, minggu ini kami membahas masalah konservatisme dan sekularisme bersama tamu kami, Profesor Dr. Syaban Ali Duzgun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.